Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2379. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dari Master Mikdao itu mungkin akan segera tiba. Ini bukan tempat untuk menguji kekuatanku dan memahami kultivasiku. Aku harus pergi dari sini terlebih dahulu. Kalau tidak, bahkan jika klon Mikdao itu tiba, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika tubuh asli Mikdao itu kembali dan bergabung dengan klon Dao lainnya, aku juga akan berada dalam bahaya, kata Qin Chen. Qin Chen pun segera menatap Mo Nianli dan Pang Muling yang berada di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian berdua masuklah ke tubuhku terlebih dahulu, kata Qin Chen. Setelah Qin Chen mengatakan itu, tanpa menunggu mereka berdua berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya dan seketika Pang Muling dan Mo Nianli sudah memasuki tubuhnya. Kemudian Qin Chen tiba-tiba melayang terbang ke langit ke dunia luar. Pada saat ini di luar, 3 penguasa wilayah yaitu Juean dan dua lainnya. Nampak mereka dengan cepat menghancurkan formasi itu. Namun pada saat itu, tiba-tiba formasi di hadapan mereka bertiga berguncang hebat. Dan lalu sesosok tubuh tiba-tiba melesat ke angkasa bagaikan sebilah pedang tajam melesat dengan sangat cepat. Seketika menghancurkan jebakan yang dibentuk oleh mereka bertiga. Duar, ledakan. Formasi besar itu pun hancur berkeping-keping dan di bawah tatapan ngeri dari ketiga orang itu. Sesosok bagaikan dewa yang menjulang tinggi di atas langit dan bumi, dan dari sosok itu sebuah aura yang mengerikan menyapu dengan liar seperti gunung berapi yang meletus, tiba-tiba menyebar dan berdampak ke segala arah. Boom, boom. Di bawah aura ini, 3 penguasa wilayah yaitu Juean dan 2 lainnya tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ini, 3 penguasa wilayah Juean terkejut dan menatap Qin Chen di depan mereka dengan ngeri, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Aura di tubuh Qin Chen kini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Dia memasuki tanah asli inti, sungguh keagungan yang mengerikan. Ini seperti seekor semut yang sedang menatap seekor naga. Yang membuat mereka bertiga semakin ketakutan adalah dengan suara ledakan keras sebelumnya. Formasi di depan mereka pun hancur berkeping-keping dan pupil mata penguasa wilayah Juean dan 2 lainnya langsung melebar. Inti dari garis keturunan penghancur jiwaku, asal muasal jalan penghancuran yang hebat sebenarnya adalah ketiga. Ini mereka bertiga pun menatap ke depan dengan takjub. Inti asal-usul jalan kehancuran yang awalnya luas dan perkasa seperti lautan yang terus mengalir kini kosong melompong, hanya menyisakan kekosongan seolah-olah tidak pernah ada. Siapa dia? Siapa yang berani menelan intisari dari garis keturunan penghancur jiwaku? Ledakan. Pada saat yang sama suara gemuruh kaget dan marah bergema di langit dan bumi. Apakah Tuan Mikdao telah kembali? Ketiga penguasa wilayah Juean mereka merasa panik sekaligus gembira saat ini. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa di bawah pengawasan mereka, sumber inti dari dao besar penghancuran dari garis keturunan penghancur jiwa telah kosong melompong itu menghilang. Dan kabar baiknya adalah dengan kehadiran dari Tuan Mikdao, sekuat apapun orang di depannya, dia tidak akan bisa lolos dari penangkapan hari ini. Kecepatan cloning Master Mikdao itu cukup cepat juga, kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya, dan Qin Chen menatap dunia tak berujung di kejauhan sambil mengerutkan kening. Pada saat ini kekuatan dalam tubuhnya melonjak, kekuatan dimensi tinggi perlahan lahir, dan dia dapat dengan jelas merasakan napas klon dewa kehancuran Mikdao. Ledakan. Di antara langit dan bumi yang tak berujung, suara gemuruh bergema melalui kehampaan di semua sisi. Itu bagaikan guntur yang menggelegar. Langit jurang di luar area inti seluruh garis keturunan penghancur jiwa dipenuhi dengan kekuatan penghancur, menyapu ke segala arah.
Dan di tengah kekuatan penghancur itu ada sosok yang menjulang tinggi yang datang ke arahnya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mustahil untuk menangkapnya. Tuan Mi Dao. Di area inti penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain api lilin Juhuo, dan penguasa domain Lianqi yang sedang menjarah dan bertarung di mana-mana. Saat ini mereka merasakan pupil mata mereka menyusut dan hati mereka merinding. Sudah berakhir. Apakah Anda belum menyelesaikannya, tuanku? Klon Tuan Mi Dao akan datang. Aku khawatir kita akan celaka, kata penguasa domain api lilin Juhuo. Tubuh penguasa domain api lilin Juhuo dan penguasa domain Lianqi nampak bergetar dengan ketakutan. Ini adalah sebuah ketakutan tak berujung di hati mereka. Sekalipun mereka telah menyerah sepenuhnya kepada Qin Chen, tapi penindasan dan ketakutan yang mereka alami karena mengikuti dewa kehancuran Mi Dao selama bertahun-tahun ini masih membebani hati mereka. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan seumur hidup mereka. Yuk Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penguasa dikepung oleh 3 penguasa kuat dari domain yaitu Juean dan 2 lainnya di sumber inti garis keturunan roh penghancur. Sekarang tidak ada pergerakan. Jika kita tetap tinggal dan terlihat oleh penguasa Dao penghancur, maka akhir kita akan sangat menyedihkan dan kita pasti akan mati. Penguasa wilayah api lilin Juhuo berkata dengan suara yang gemetar. Bagaimana kalau kita melarikan diri? Melarikan diri? Di mana otakmu? Kata penguasa domain hukuman penjara. Dia pun memiliki ekspresi yang tidak sedap untuk dipandang. Dia pun melirik penguasa domain cahaya api Juhuo dengan mata yang dingin dan kemudian melihat ke asal tempat Qin Chen berada. Di sana, aura kehancuran yang tak berujung melonjak dan dapat dirasakan bahwa aura mengerikan dari penguasa domain pemusnahan mutlak dan 2 lainnya tidak pernah melemah. Namun penguasa wilayah hukuman penjara juga tahu bahwa jiwanya kini telah dikendalikan oleh Qin Chen. Jika dia lolos, jika Qin Chen mati, maka dia juga pasti akan mati. Dan jika Qin Chen hidup, maka dia juga akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, hanya ada satu pilihan yang bisa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, dan ledakan. Memikirkan hal ini, penguasa domain hukuman penjara pun tiba-tiba melayang ke langit. Yuk Pak, apa yang ingin kamu lakukan? Kata penguasa wilayah api lilin Juhuo kepada penguasa domain hukuman penjara yang bernama Yu Pak. Tentu saja itu untuk Master. Penguasa domain hukuman penjara mengangkat kepalanya, seketika auranya membumbung tinggi ke langit. Kekuatan hukuman penjara yang mengandung kekuatan mengerikan dari penguasa Dao setengah langkah pun melonjak liar di antara langit dan bumi, dan dia langsung menuju ke arah klon penguasa kehancuran Mi Dao. Tuan Mi Dao, sekalipun dia hanya klon, kamu takkan bisa mengalahkannya, kata penguasa domain Lianqi dengan kaget dan marah dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Apa yang ada di benak penguasa domain hukuman penjara? Apakah dia ingin melawan klon penguasa kehancuran Mi Dao? Apakah dia sudah gila? Apakah penguasa Dao memiliki ras tertentu? Saya adalah Yu Pa dan saya mengabdikan diri untuk mengejar Dao Agung. Meskipun saya tidak sebaik yang lain saat ini, namun mengapa Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat mengalahkan mereka? Selain itu, meskipun saya tidak dapat mengalahkan mereka, lalu kenapa? Sebagai penguasa domain, mengapa saya harus takut berperang? Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam militer, jadi mengapa saya harus takut? Dan ledakan. Ledakan itu bergema dalam sekejap. Kekuatan hukuman penjara yang tak berujung itu berubah menjadi langit dan bumi yang bergulir, dan dalam sekejap itu bertemu dengan kekuatan penghancur yang dibawa oleh ketua Mi Dao. Pemandangan seperti itu juga benar-benar menggemparkan banyak anggota klan penghancur jiwa yang masih hidup di bawah. Itu adalah penguasa wilayah hukuman penjara. Apakah orang ini sudah gila? Beraninya dia melawan Tuan Mi Dao? Sangat berani. Kata-kata penghinaan dan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia, membuatnya dipenuhi rasa ngeri. Di bawah tatapan kaget orang banyak, penguasa domain hukuman penjara telah menghalangi penguasa kehancuran. Hukuman penjara, apakah itu kamu?
Sebelum klon Master Midao mencapai area inti, dia melihat kekuatan hukuman yang bergulung-gulung tak berujung menyapu. Sok-sok di antara mereka tak lain adalah yang tak terbatas di antara sekian banyak orang kuat di bawah komandonya. Pada saat ini, aura penguasa domain hukuman penjara begitu agung dan bergelora. Dia bagaikan lautan luas, berhembus langsung ke arah wajah seseorang. Master Dao setengah langkah, kamu benar-benar telah mencapai level Master Dao setengah langkah. Apakah kamu sedang menyerang asal-usulku? Inkarnasi klon Tuan Midao itu terkejut ketika melihat hukuman penjara. Dia sekaligus marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang akan menghentikannya adalah salah satu mantan bawahannya. Salah. Namun kemudian Tuan Midao mengerutkan kening dan dia langsung melihat ke arah asal-usul intinya. Di sana ada napas lain dan itu bukan orang yang merenggut asal-usul garis keturunan penghancur jiwa dari persepsinya. Itu pasti orang lain. Teriak Dewa Midao dengan marah. Mendengar ini, penguasa domain hukuman penjara terkejut dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ini apakah orang tuanku telah berhasil? Master Midao, orang mati demi uang dan burung-burung mati demi makanan. Aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang hukuman penjara lakukan hari ini. Aku harap tuanku Master Midao tidak menyalahkanku, kata penguasa domain hukuman penjara. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan luar biasa dari seorang Master Dao setengah langkah di sekujur tubuhnya. Seperti yang diduga, ledakan di lembah penjaramu itu adalah tipuan yang kau gunakan untuk memancing harimau menjauh dari gunung dan menyerang inti dari timur. Orang-orang di lembah penjaramu berada dalam kelompok yang sama denganmu. Kamu memancingku ke sana dan orang ini menjebakku. Lalu kamu menyerbu ke area inti sekte penghancur jiwaku, kata klon Dewa Kehancuran Midao. Niat membunuh di mata klon Dewa Kehancuran Midao itu menjadi semakin kuat. Kamu tak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Kata klon Dewa Midao. Begitu kata-kata itu terucap, klon Dewa Midao itu mengeluarkan raungan yang marah dan ledakan. Begitu pikiran itu muncul, sebuah awan gelap kehancuran yang tak berujung bergulung-gulung luas dengan kuat. Kekuatan penghancur yang tak terbatas langsung menenggelamkan penguasa domain hukuman penjara. Di dalam awan kehancuran yang gelap itu, terdapat kekuatan sungai kehancuran yang panjang yang berisi jalan kehancuran yang tak berujung dan mengerikan. Sungai itu berubah menjadi bilah-bilah kehancuran yang mengerikan, langsung menusuk dengan ganas ke arah penguasa domain hukuman penjara. Tes.